Puncak Rantai Mario. Itulah tujuan pendakian kami kali ini. Malam ini, kami melakukan perjalanan dari Suduh ke Dusun Karangan, desa terakhir di bawah kaki Gunung Latimojong. Perjalanan dari Suduh menuju Karangan berjarak 32 km dan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Pendakian kali ini berjalan di luar rencana karena banyak hal-hal yang tak terduga selama pendakian. Jadi ikuti terus video ini. Inilah Dusun Karangan, desa terakhir di bawah kaki Gunung Latimojong, tempat mengawali pendakian kali ini. Sebelum mendaki, kita wajib registrasi pembayaran dan melapor ke petugas untuk mencatat jumlah pendaki dan berapa hari rencana pendakian. Agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, warga setempat akan sigap membantu. Di Basecamp Karangan juga terdapat penyewaan alat outdoor lengkap, mulai dari kompor hingga tenda. Terdapat pula Sipin Camp atau wisata camp di sini. Halo kawan, selamat datang di channel saya. Hari ini saya ada di daerah Karangan setelah perjalanan dari Suduh. Perjalanan dari Suduh memakan waktu sekitar 2,5 jam sampai ke di sini Dusun Karangan. Nah, rencananya hari ini kita akan camp dulu di sini di Dusun Karangan dan lanjut besok untuk mendaki. Semoga bisa sampai ke pos 7, dan dari pos 7 kita akan camp di sana dan lusanya kita terus ke puncak. Jadi ini adalah suasana di dusun Karangan. Ini ada juga tempat wisata buat camp seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Saya akan coba masuk ke dalam. Nah, ini adalah salah satu jembatan yang keren ya di sini, daerah sini. Nah, ini juga salah satu tempat wisata di bawah kaki Gunung Latimojong. Jadi akses ke sini mudah. Nah, dari sini ini semua tempat camp. Bisa camp di sini ya, karena ini adalah kaki Latimojong. Nah, di sana juga tempat camp. Jadi kami tadi masang tenda di sini, di sana, dan untuk bermalam malam ini kami camp di sini. Jadi besok kita akan lanjut dan mulai mendaki. Semoga perjalanan besok lancar. Oke, sampai jumpa. Malam ini kami camp di Karangan sembari makan malam dan istirahat. Lalu esok paginya pendakian akan dimulai. Pagi ini cuaca sangat cerah ditemani udara dingin dan segarnya air Latimojong. Setelah makan pagi, kami langsung packing alat dan langsung memulai pendakian menuju puncak Latimojong, yaitu Rantai Mario. Rain falling down, rain in my heart.
Pegunungan Latimojong terletak di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Latimojong adalah gunung tertinggi di Pulau Sulawesi dan berada di urutan kelima gunung tertinggi di Indonesia, sehingga masuk dalam salah satu dari 7 Seven Summit Indonesia atau 7 jajaran puncak tertinggi di Indonesia. Pegunungan Latimojong merupakan rangkaian dari 7 puncak gunung, yaitu Buntu Nenek Mori, Buntu Sinaji, Buntu Sikolong, Buntu Rantai Kambola, Buntu Bajaja, Buntu Latimojong, dan puncak Bulu Rantai Mario sebagai puncak tertingginya yang memiliki ketinggian 3.478 mdpl. Pagi ini udah jam 7 dan saat ini kami baru mulai perjalanan ke puncak Latimojong. Ini baru dari tempat parkir motor ke pos 1 dan perjalanan mungkin memakan waktu sekitar 1 jam. Jadi dari sini ke pos 1 adalah jarak paling jauh. Oke, kita lanjut. Terdapat 7 pos pendakian menuju puncak Rantai Mario. Hanya pos 2, 5, dan 7 saja yang memiliki sumber air. Pendakian diawali menuju pos 1. Jalur menuju pos 1 merupakan area terbuka, jadi sangat disarankan untuk sampai ke pos 1 sebelum terik. Ada jasa ojek dari warga untuk menuju pos 1. Perjalanan menuju pos 1 kurang lebih 1 jam. Ada ke sini adalah pos 1. Jadi akhirnya setelah hampir 1 jam perjalanan dari arah parkir, akhirnya saya tiba di pos 1. Ya, lumayan ngos-ngosan. Nah, saya akan memperlihatkan kalian view dari pos 1. Oke, seperti ini. Inilah pos 1. Ini adalah tempat nginap. Di atas itu jalan menuju ke pos 2. Dan inilah view dari pos 1. Inilah pos 1, pos pertama dari 7 pos yang akan kita lalui. Pos 1 merupakan satu-satunya pos dengan area terbuka, sehingga kita bisa melihat bentangan alam indah Latimojong. Selain itu, hanya pos 1 yang memiliki rumah buat beristirahat. Falling down and rain in my heart. Pos 1 ketinggian 1763 mdpl. Capeknya lumayan. Setelah beristirahat sejenak, kami melanjutkan pendakian menuju pos 2. Tidak jauh dari pos 1 terdapat sebuah warung warga buat kalian yang sekedar ingin menambah bekal pendakian. Ya, saat ini kita ada di pertengahan dari pos 1 menuju pos 2. Dan menurut info jarak dari pos 1 ke 2 sekarang tidak terlalu jauh. Jadi kita akan lanjut dan mungkin istirahat beberapa saat di pos 2.
Oke. Rute dari pos 1 menuju pos 2 cukup menanjak. Bukan cukup ini. Ini sangat. Jadi ini udah seperti mendaki tebing. Bisa juga. Udah lama. Ayo, tadi saya mau video. Ya, memang. Oh. Udah lama. Ayo. Oh, pendakian selanjutnya dari pos 1 hingga pos 7 akan semakin menantang. Pasalnya, trek semakin menanjak dan didominasi pepohonan lebat serta hamparan lumut di sepanjang jalur pendakian. Perjalanan ke pos 2 memakan waktu kurang lebih 1 jam. Ya, akhirnya setelah hampir 1 jam lebih perjalanan dari pos 1, akhirnya kami tiba di pos 2. Jadi di pos 2 ini jalannya agak nanjak terus turun, dan di pos 2 ada sungai. Jadi buat kalian yang ingin mandi boleh. Inilah dia pos 2. Akhirnya kita sampai di pos 2. Nah, jadi di pos 2 itu ada sungai. Jadi buat kalian yang mau mandi di pos 2 boleh. Airnya dangkal. Oke? Apa? Inilah pos 2 yang memiliki sumber mata air sungai yang sangat jernih dan segar. Di pos 2 juga terdapat cekungan batu besar yang bisa ditempati para pendaki untuk berteduh jikalau hujan. Di pos 2 ada semacam gua ya, buat camp. Jadi buat kalian yang mau camp di pos 2 atau sekedar berteduh, nah di pos 2 itu ada semacam gua yang berteduh. Jadi di sini aman dari hujan, jadi cocok buat berteduh atau sekedar camp. Jadi di sini agak merata. Jadi beginilah di pos 2. Air di pos 2 sangatlah jernih karena langsung dari pegunungan Latimojong, sehingga kita bisa meminum airnya langsung tanpa perlu memasaknya dahulu. Jika kalian merasa perlu menambah bekal air, maka sangat disarankan untuk mengambil air di pos 2 ini, karena walaupun di pos 5 terdapat sumber mata air,
tetapi jaraknya sangat jauh di bawah pos 5. Untuk itu, jika kalian tidak berencana camp di pos 5, maka sangat disarankan untuk menambah bekal air di pos 2 ini. Setelah beristirahat sejenak, kami langsung melanjutkan pendakian ke pos 3 yang semakin menantang. Jalan. Trek dari pos 2 menuju pos 3 mungkin jaraknya paling pendek, tetapi inilah trek paling ekstrim dan sulit bagi para pendaki dari semua jalur menuju puncak Latimojong. Ini banyak pasalnya, jalurnya sangat curam, licin, dan lebih mirip mendaki tebing. Jadi, kita harus sesekali berpegangan pada tali dan akar pohon. Selain itu, kita harus berhati-hati tergelincir dan waspada jika ada batu yang jatuh dari atas. Ini adalah perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 dan jalurnya seperti memanjat tebing. Jadi kita harus berpegangan pada tali seperti ini. Jadi perjalanan dari pos 2 ke pos 3 yang mungkin paling berat, walaupun tidak terlalu jauh, tapi rintangannya paling berat. Inilah pos 2 menuju pos 3. Ini lebih mirip panjat tebing. Barambas saja. Pegunungan Latimojong mulai menawarkan tantangan alamnya yang semakin memacu adrenalin para pendaki. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 kurang lebih 1 jam. Hancurnya keindahannya, tak elok untuk dilihat. Daun bang mau beli. Saya sudah hampir sampai di pos 3. Ya, tadi saya mampir di pertengahan jalan mengingat jalur dari pos 2 ke pos 3 ini yang paling berat. Tapi di sini saya sudah hampir sampai ke pos 3. Jadi ya, walaupun napas saya sudah hampir habis. Jadi sebagian teman, sebagian anggota masih di bawah. Jadi saya memilih untuk lanjut dan menunggu mereka di pos 3. Setelah hampir lebih 1 jam pendakian, kami akhirnya tiba di pos 3. Akhirnya, setelah perjuangan dari pos 2 menuju pos 3, akhirnya kita sampai di pos 3, dan pos 3 tempatnya cukup luas, terbuka. Jadi untuk mendirikan tenda cukuplah di sini. Inilah suasana di pos 3. Jadi jalur 2 menuju jalur 3 mungkin yang paling berat. Ya, jadi kita akan beristirahat sejenak di sini. Pos 3. Oke, kita akan istirahat sejenak di sini.
Lagi-lagi kami beristirahat sejenak di sini setelah melalui jalur paling ekstrim dari pos 2. It's a pattern so long, 'cause I can't pretend anymore. What does it matter? Pendakian selanjutnya menuju pos 4. Untuk jalur menuju pos 4 berupa tanjakan namun tidak sesulit sebelumnya. What do I do? It's like my time's running out. I'm broken and bruised, and maybe it's a blessing. I got nothing to lose, but it's wearing me down. It's wearing me down. Now you're gone, what do I do? Now you're not around. What do I do? Udara mulai semakin dingin dan beberapa tanaman lumut sudah mulai terlihat di batang pepohonan. It's a blessing. I got nothing to lose, but it's wearing. Pendakian dari pos 3 menuju pos 4 kurang lebih 1 jam. Now you're gone, what do I do? Saat ini sudah menunjukkan pukul 1 dan suhu di sini sudah mulai dingin ya. Padahal saat ini saya sedang berkeringat, tapi suhunya sudah mulai dingin. Di sini lumayan dingin. Wah, sudah terasa dinginnya, bahkan tanaman di sini kita bisa merasakan dinginnya. Oke, lanjut. Inilah pos 4 yang sama seperti pos sebelumnya. Hanya sebuah area terbuka dan dikelilingi pepohonan rindang dan teduh. Di sini suhu udara mulai semakin sejuk dan dingin. Perjalanan selanjutnya menuju pos 5. Jalur dari pos 4 menuju pos 5 kali ini tidak terlalu menanjak. Namun, jaraknya yang sangat jauh membuat kami benar-benar kelelahan. Dan suhu di sini sudah semakin dingin menuju pos 5. Dan rencananya kita akan masak siang di sana. Padahal jam sekarang menunjukkan pukul 3. Gerbang menuju pos 5. Gerbang ini foto tuh. Gerbang cinta. Ditambah lagi, udara yang mulai semakin dingin menuju pos 5 membuat rasa lapar kami semakin terasa. Pada awalnya, rencana kami makan siang di pos 5. Namun karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang dan kami belum juga sampai di pos 5, jadi
terpaksa kami pun makan siang di tengah perjalanan dan langsung melanjutkan pendakian. Akhirnya kami tiba di pos 5. Pendakian dari pos 4 menuju pos 5 kurang lebih 2 jam. Saat ini saya sudah sampai di pos 5. Yang bisa kita lihat di sini agak luas. Nah, di sini biasanya sebagian pendaki meninggalkan tendanya dan lanjut summit. Ada juga yang memilih camp dan lanjut besok. Ya, di sini lumayan luas. Ada juga yang meninggalkan barang di sini untuk digunakan yang lain seperti beras. Oke, beginilah suasana di pos 5. Nah, di bawah ada orang yang mendirikan tenda. Di bawah juga ada yang mendirikan tenda. Oke. Inilah pos 5 yang merupakan pos dengan area terbuka paling luas dari semua pos. Jangan berharap ada sebuah rumah peristirahatan dan warung seperti di pos 1, karena selanjutnya dari pos 2 hingga pos 7 tidak akan ada rumah peristirahatan. Yang ada hanya area terbuka dikelilingi pepohonan tinggi. Biasanya, sebagian pendaki memilih camp di pos 5 dan melanjutkan pendakian ke puncak esoknya. Dan sangat mudah menemukan beberapa makanan yang sengaja ditinggalkan oleh beberapa pendaki yang sudah pulang. Jadi, jika kalian merasa kekurangan beras, kalian bisa mengambil sebagian beras yang digantung dan ditinggalkan para pendaki di sini. Selain itu, terdapat mata air di bawah pos 5, tapi jaraknya lumayan jauh ke bawah. Pendakian selanjutnya menuju pos 6.